Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mencatat pada 2045 mendatang. Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun kurang lebih nanti 2035. Saya Ahmad Oktani Sediatmoko, SEMM MSI, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Pemuda mendominasi penduduk menganggur di Indonesia. Data survei menurut Sakernas tahun 2021 mencatat bahwa 63% penduduk menganggur di Indonesia merupakan anak muda atau usia produktif. Hal ini diperbesar dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19, angka pengangguran diprediksi akan meningkat dengan pemutusan hubungan kerja yang semakin banyak. Pemuda adalah masa di mana manusia berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda, itu salah satunya ada potensi spiritual, potensi intelektual, daya analisis yang kuat dengan keilmuan, serta kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggoda serta mampu menular ke dalam jiwa bangsa. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Kuliner kekinian adalah istilah yang digunakan menggambarkan makanan atau minuman yang sedang tren dan populer di kalangan masyarakat, baik secara instagramable ataupun kegiatan unik inovatif yang sering dipengaruhi oleh tren media massa sosial. Kuliner kekinian tidak hanya fokus pada rasa ataupun kelezatan itu, akan tetapi dari bentuk, dari inovasi, dari pengembangan, ataupun yang menarik daya beli masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan strategi mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda, termasuk kita meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia baik yang berorientasi ekonomi maupun sosial. Yang melihat RPJMD atau Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2021 sampai dengan 2006, pada misi pertama disebutkan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan tujuan yang berkaitan dengan kepemudaan, terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, di mana sasarannya kita memberdayakan masyarakat dan dalam pembangunan. Dalam aksi perubahan yang kami laksanakan, itu terdapat 5 isu kinerja di bidang pemberdayaan pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Yang pertama terkait dengan kurang optimalnya daya guna SDM kepemudaan. Dan yang kedua, belum optimalnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda. Yang ketiga, belum optimalnya kemampuan pemuda dalam berwirausaha. Yang keempat, belum optimalnya pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri. Dan isu yang kelima, yang terakhir, itu belum optimalnya pelopor atau kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, dan sukarelawan kepeloporan pemuda. Tujuan aksi perubahan pada bidang pemberdayaan pemuda itu yang pertama, capaian jangka pendek, terwujudnya program pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan dengan ada beberapa tahapan. Menjaring peserta dari 16 kecamatan, mulai yang pertama pelatihan dasar, pelatihan teknis, kewirausahaan, dan pelatihan praktek. Serta harapannya nanti setelah adanya pelatihan praktek, peserta akan bisa lebih mandiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, bazar, dan lain-lain. Dan tujuan yang kedua itu di dalam capaian jangka menengah, terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang menjadi wirausaha lebih mandiri sebagai langkah peningkatan kompetensi dalam berwirausaha dengan kegiatan akurasi wiramuda, inkubasi wiramuda, dan pendampingan. Dan jangka panjang, capaian jangka panjang, terwujudnya wirausaha mandiri yang siap berdaya saing dan naik kelas menjadi UMKM. Berikut kami sampaikan terkait dengan hasil pelaksanaan aksi perubahan yang kami laksanakan di kinerja organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Yang pertama, di tahapan milestone pertama kami membentuk tim efektif. Tim efektif sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama, rapat pembentukan tim efektif sudah kami laksanakan berjalan dengan baik. Yang kedua, penyusunan draft SK tim efektif itu sudah terdistribusikan kepada peserta atau tim efektif kami. Dan yang selanjutnya pengesahan SK tim efektif. Di milestone yang kedua, itu kami koordinasi dengan stakeholder terkait. Di tahapan koordinasi dengan stakeholder terkait, yang pertama koordinasi dengan stakeholder internal, di mana pelaksananya koordinasi dengan stakeholder internal, pertandatanganinya surat dukungan kepada implementasi yang kami gagas atau kami laksanakan.
Lantas Atman selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dengan ini menyampaikan dukungan kepada terhadap rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yang diimplementasikan oleh Kabid kami, Mas Oktani Setiatmoko, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan judul Kamu Adalah Hatiku. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas kepemudaan dalam wirausaha. Saya Ivanka Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, sangat mendukung dan memberikan apresiasi sekali terhadap aksi perubahan dan inovasi dari kelompok 1 Diklat TKA ya, TKA Angkatan 6 tahun 2024. Mas Moko dari Persisi Dipora ya. Dipora. Saya Iswara Minuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Mas Ahmad Oktanis Setiatmoko, Sarjana Ekonomi MSI, yang pada saat ini lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-6. Beliau adalah sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Pada pelatihan ini beliaunya lagi menyusun sebuah aksi perubahan yang berjudul Kamu Adalah Hatiku. Artinya apa? Peningkatan kualitas pemuda dalam berwirausaha melalui kompetensi dan tata kelola kuliner kekinian. Kita paham bersama kawan-kawan semuanya bahwa saat ini angka anak-anak milenial maupun Gen Z di Kota Semarang kurang lebih 52%. Adalah sebuah persoalan apalagi ke depan kita tidak mempersiapkan anak-anak milenial maupun Gen Z. Saya Budi Prakoso, selaku Kepala Bapeda, sangat mendukung terhadap aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Ahmad Oktani Setiatmoko, Sarjana Ekonomi Manajemen MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Semoga aksi perubahan yang disusun ini dengan judul Kamu Adalah Hatiku meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan produktivitas di dalam pelayanan masyarakat di Kota Semarang. Saya Budi Setiatmoko Sudoro, Camat Kesempur. Saya mendukung terkait dengan aksi perubahan dari Mas Ahmad Oktani Setiatmoko dengan judul Kamu Adalah Hatiku. Tentunya kami punya harapan. Semoga proper gitu. Rancangan aksi perubahan ini betul-betul membawa manfaat yang luar biasa buat generasi muda dan tentunya juga untuk Mas Moko sendiri. Yang kedua, koordinasi dengan stakeholder eksternal. Itu juga terkait dengan implementasi yang kita laksanakan mendapat dukungan dari stakeholder eksternal tersebut. Saya Stefani Tati Widiantari, Wakahumas dari SMK Teresiana. Terima kasih kami bisa bekerja sama dengan Dispora dalam pelatihan praktek kuliner kekinian, di mana kami bisa memberikan dukungan kerjasama dengan Dispora dan calon entrepreneur muda Kota Semarang. Kebetulan di tempat kami itu ada jurusan kuliner, kemudian juga peralatan juga sudah modern, representatif. Kebetulan juga tempat kami ini juga menjadi SMK Pusat Keunggulan, kemudian juga punya Teaching Factory, di mana Teaching Factory kami juga dibantu oleh para sponsor. Saya Tegar Arielo Bidang Pramudia sangat mendukung program kerja yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Oktani Setiatmoko SEM MSI. Aulia Punya Pramesti sebagai Duta Genrek Kota Semarang memberi dukungan penuh kepada Bapak Ahmad Oktani Setiatmoko. Saya Vanita Diana sebagai peserta pelatihan ini mendukung sekali rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dari Bapak Ahmad Oktani Setiatmoko. Di tahapan milestone ketiga, kami membuat program kerja pelatihan dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan jejaring kerja. Di mana tahapan ketiga atau milestone ketiga itu kami ada dua kegiatan. Yang pertama mengumpulkan data, kami mengajak tim internal dan eksternal mengumpulkan data kepemudaan dan program kerja pelatihan kewirausahaan apa nanti yang akan kita laksanakan serta calon peserta yang akan kita ikutkan di dalam pelatihan kewirausahaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi data. Dari database yang sudah kami susun, kami memutuskan atau mengambil 100 orang tersebut untuk bisa mengikuti suatu pelatihan dasar, pelatihan kewirausahaan dengan berbagai tahap. Yang selanjutnya, tahap keempat atau milestone keempat, itu melakukan rapat koordinasi antar tim efektif. Kami dengan stakeholder internal maupun eksternal, serta pembagian tugas kerja kepada tim eksternal maupun tim internal. Selanjutnya, milestone kelima, kami koordinasi dengan unit kerja untuk pengembangan kegiatan. Yang pertama mulai dari rapat persiapan, kami melaksanakan FGD. Di dalam FGD tersebut, peserta ataupun masyarakat kebutuhan apa yang akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Misalkan
dia butuh pelatihan kewirausahaan kuliner yang mungkin modalnya sedikit, terus pemasarannya lebih gampang dan mudah kita untuk melaksanakan produksi maupun pemasaran tersebut. Di tahapan milestone ke-6, mempersiapkan program pelatihan dasar, pelatihan teknis, dan pelatihan praktek. Di mana tahapan pelatihan tersebut kami adakan rapat persiapan dan pengadaan sarana prasarana apa yang dibutuhkan dalam 3 pelatihan tersebut. Ada pelatihan dasar, teknis, dan pelatihan praktek. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembuatan pendistribusian surat. Kami dari database peserta sudah ada, kami distribusikan surat undangan untuk mereka bisa mengikuti pelatihan kewirausahaan. Kami pelatihan praktek bekerja sama dengan SMK Teresiana yang ada di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang. Selanjutnya, yang ke-7, melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dengan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan dasar, pelatihan teknis, dan pelatihan praktek. Di mana peserta kami mengambil 100 orang dan pelaksana di dalam pelatihan dasar, pelatihan teknis maupun praktek itu 100 orang antusias dan komitmen mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut. Dan yang terakhir, milestone ke-8 itu monitoring evaluasi kegiatan, di mana kami memonitor perkembangan peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut, apakah mereka berkelanjutan atau mereka hanya ikut-ikut saja. Dan ternyata dari hasil laporan dan monitoring evaluasi kami, peserta sangat antusias dan komitmen di dalam mengikuti atau mengembangkan serta keberlanjutan dari pelatihan kewirausahaan tersebut. Sedangkan di milestone ke-9 ini sebetulnya ada di jangka menengah, akan tetapi bisa kami tarik di jangka pendek, yaitu milestone ke-9 akurasi dan inkubasi. Karena kami masih terdapat waktu dan dukungan dari stakeholder untuk bisa melakukan akurasi dan inkubasi tersebut. Di dalam kegiatan akurasi inkubasi itu, dari 100 orang kami lakukan untuk pengerucutan menjadi 50 orang melalui post-test, dan kami mengamati, melihat perkembangan individu peserta masing-masing. Selanjutnya dari 100 menjadi 50 itu kami inkubasi. Kami mendorong dengan stakeholder terkait agar mereka bisa berkembang lebih lanjut, baik dari sisi produksi, baik dari sisi pemasaran maupun packaging. Kami berharap bangsa Indonesia maupun dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemuda di tahun 2045 sebagai penerus bangsa. Harapan kami mereka punya potensi, punya daya saing, dan individu yang siap untuk mengisi di tahun 2045. Dengan program-program yang ada dari pemerintah, masyarakat antusias. Akan tetapi, pemerintah hadir tidak bisa mengakomodir semua pemuda yang ada di Kota Semarang. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan, peningkatan kompetensi melalui usaha kuliner kekinian, harapannya peserta yang mengikuti pelatihan kuliner bisa meneruskan informasi dan mengajarkan ke teman-teman sebaya atau pemuda yang lainnya agar mereka lebih produktif dan lebih siap dalam berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045.